Persib Bandung jadi klub yang tidak pernah berhenti untuk mengganggu karir pemain diaspora. Kali ini kita lagi bahas yang lagi rame ya. Kabarnya Persib Bandung itu setelah lama diam tidak bergerak di bursa transfer karena memang besok ya tanggal 1 Juli itu baru dibuka. Kali ini ada hal yang mencengangkan. Sebelumnya ada kabar jika Sintayong akan memulangkan pemain-pemain andalannya ketika di timnas Indonesia untuk memperkuat Persija Jakarta karena itu adalah salah satu proyeknya sebagai pelatih baru dari Persija. Namun kabar yang lebih menghebohkan kembali muncul di mana sepertinya Sandy Walsh itu akan pulang ke Indonesia dan memperkuat Persib Bandung. Bahkan tidak hanya Sandy Walsh saja, dengan Ragnar Oratmangun yang kabarnya per video ini di-syuting tanggal 30 Juni, kabarnya ada yang melihat jika Sandy Walsh dan juga Ragnar Oratmangun itu sudah ada di Jawa Barat dan sudah melakukan medical check up. Tinggal nunggu announcement saja. Waduh, berarti ini dua-duanya bego ke Persib Bandung ya? Persib Bandung. Jadi ada yang rame lagi karena ada salah satu akun sosial media Instagram yang cukup gede akunnya, itu namanya Indonesia Abroad, membuat postingan dan captionnya harus gue bacakan semua biar paham isi videonya nanti apa ya. Jadi captionnya seperti ini: Persib Bandung, klub yang tidak pernah berhenti mengganggu karir pemain diaspora. Belum puas mendatangkan Tom Haye, Eliano, dan Dion Marks musim lalu, Persib kabarnya mau borong diaspora lagi. Kali ini sasarannya nggak main-main, yaitu Sandy Walsh. Sebuah ironi besar, klub lokal satu ini seperti hanya tahu cara memulangkan pemain diaspora, tapi menutup mata untuk mendorong pemain lokalnya abroad. Ingat, keputusan ini bisa merusak ekosistem sepak bola kita dan berdampak buruk bagi masa depan timnas. Seperti yang sudah dijelaskan pada gambar, sama sekali tidak ada alasan buat bagimu Sandy Walsh untuk meninggalkan klub Buriram United saat ini demi bergabung dengan klub lokal berwarna biru. Jadi, kenapa harus dipaksa main di Liga 1 sekarang? Bahkan, tambahan captionnya lebih mencengangkan ya. Tambahannya seperti ini: panggilan untuk Komisi 10. Bahkan Indonesia Abroad ini tag langsung akun ofisialnya DPR RI dan juga Komisi 10. Tolong dikaji dan dievaluasi terkait fenomena ini. Yang kita ketahui bersama, tujuan awal program naturalisasi pemain diaspora dari Eropa itu murni buat keperluan prestasi timnas. Tapi sekarang malah jadi ladang komoditas para klub lokal seperti Persib, Persija, Dewa United, Bali United. Miris banget melihatnya. Bukannya dukung dan mendorong pemain lokal untuk abroad, malah narik yang berkarir di Eropa atau Asia ke liga domestik. Waduh, ini berarti mendapatkan sedikit kecaman ya, bukan sedikit lagi, ini udah mendapatkan respon yang cukup negatif biasanya tentang pendatangan Sandy Walsh dan juga Ragnar kabarnya ya. Tapi yang lebih disoroti itu Sandy Walsh. Kalau untuk Ragnar itu masih rumor, tapi sepertinya Sandy Walsh itu rumor yang hampir 90% jadi ke Persib Bandung karena kabarnya sudah medical check up juga. Jadi gue juga akan membacakan dulu gambarnya biar satu konteks dengan tadi caption. Jadi ada 6 slide gambar. Slide pertama ada foto Sandy Walsh dan tulisan seperti ini: demi menjaga kualitas timnas, bertahanlah lebih lama di luar negeri dan tolak tawaran bermain di liga domestik Pak Kumis. Pak Kumis itu maksudnya Sandy Walsh. Kemudian yang kedua, kontrak masih panjang di Buriram. Jadi ada screenshotan detail kontraknya Sandy Walsh di Buriram. Kontraknya itu berakhir di 30 Juni 2028. Masih ada 2 musim lagi. Kemudian slide ketiga, musim depan bermain di ajang bergengsi di Asia, bukan tier 2, yaitu ACL Elite ya, bukan ACL 2. Kemudian slide selanjutnya, banyak kompetisi, banyak juga menit bermain. Kompetisi di Thailand itu ada 5 ya. Kompetisi domestiknya ada 3, tapi Buriram ini sama seperti Persib kan, main di ACL Elite, kalau Persib di ACL 2, dan juga main di Shopee Cup. Yang pertama ada Thai League, tentu Liga 1-nya Thailand, FA Cup Thailand, dan juga League Cup Thailand, dan ACL Shopee Cup, jadi 5. Kemudian slide selanjutnya, dan ini slide terakhir, klub dengan terbanyak koleksi gelar di Liga Thailand. Waduh, ini ibaratnya karirnya sedang bagus di Buriram. Pertanyaannya kenapa kok balik ke Persib, mengingat kontrak masih 2028 gitu ya. Itu yang menjadi titik beratnya ya. Iya, tapi dalam video kali ini stance gue tetap untuk Persib dan gue memiliki banyak sekali alasan untuk membantah dan juga gue bukan menuduh ya, tapi menurut gue caption yang dibuat oleh Indonesia Abroad adalah penggiringan opini, narasi yang dibuat untuk menggiring opini jika memang Persib itu yang salah. Betul, menyudutkan Persib, Persib, benar-benar menyudutkan Persib karena poin-poinnya sudah jelas dan gue punya argumen gue sendiri dan gue wajib ya untuk
mengungkapkan argumen atau opini, Iya. pendapat gue mengenai transfernya Sandy Walsh, kemudian narasi yang mereka giring juga gitu kan. Benar, supaya untuk teman-teman apalagi khususnya boboto dan pecinta sepak bola Indonesia itu tidak mispersepsi ya. Betul, dengan adanya- walaupun ini sudah klarifikasi nih, si Indonesia Abroad ini udah klarifikasi meminta maaf kepada Boboto Viking karena tentunya rame diperbincangan oleh Boboto dan juga Viking. Tapi menurut gua klarifikasi mereka juga tidak usah kita bacakan, tapi klarifikasi seperti pembelaan saja. Oh iya, cuma hal yang doang. Betul, gua memiliki alasan kenapa gua setuju Sandy Walsh dan juga Ragnar Oratmangun pulang ke Persib Bandung. Kenapa itu sendiri? Nah, yang pertama, jadi narasi atau caption mereka itu seperti memang menyudutkan, ada sentimen untuk Persib Bandung. Karena gini, mereka menyebut klub lokal satu ini Ya, itu personal ke Persib personal ya. ke Persib, sedangkan mereka ngetek Persib, Persija, Dewa United, dan bukan hanya Persib saja kan yang mendatangkan pemain diaspora. Iya, betul. Bahkan Persija lebih banyak, Betul. bahkan hampir sama, banyak Persib lah, tapi Persija juga sama, Dewa juga sama, Bali juga sama kan Iya. gitu. Tapi ini lebih ke Persib karena ada kata-kata ini lagi ya. Sandy Walsh, tidak ada alasan kuat bagimu Sandy Walsh untuk meninggalkan klub Buriram United saat ini demi bergabung dengan klub lokal berwarna biru. Iya. Persija, Bali, Dewa, Iya. kan semuanya tidak warna biru, yang biru cuma Persib. Cuma kan? Persib. Benar-benar Indonesia Pro ini seperti memiliki sentimen Iya, kepada sentimen. Persib Bandung gitu karena sudah membawa nama Dion Marks, kemudian Eliano dan juga Tom Haye kan. Itu Terus, pemain Persib. Yang paling gue gak ngerti itu kenapa klub lokal satu ini ya, meskipun ini yang diucapkan adalah konteksnya Ya klub karena dari transfer Liga satu ya. karena transfernya Sandy Walsh. Padahal ya Persib sendiri kan bermain untuk di ACL Nah, juga. itu yang pengen gue bahas. Jadi, kalau misalkan kita ngelawan argumen ini dengan Persib juga main di ACL, mereka kan sudah ada counternya. Iya. Buriram main di ACL Elite, kasta tertinggi Betul, betul, kompetisi. betul. ACL Elite itu Champions League, ACL itu Europa League, Iya. ya kan? Kalau Persib kan Europa League, dan seperti yang kita tahu Indonesia itu belum memiliki kualifikasi, walaupun memang ada klub yang sudah bisa mengikuti atau memiliki lisensi AFC, yaitu AFC Elite, tapi klub Indonesia itu belum memiliki slot Iya. untuk bermain di ACL Elite atau di Champions League-nya Asia gitu. Iya. Betul. Kenapa? Karena memang AFC menganggap jika kekuatan klub di Indonesia belum cukup. Kemudian ada satu cara untuk klub Indonesia mendapatkan slot di ACL Elite, Kenapa harus menjuarai ACL tuh. harus dari slot juara ya? Betul. Dan gini, menurut gua untuk sekarang dan jujur-jujuran sajalah untuk semuanya orang yang ngontenin dan mendeklar dirinya sebagai pandit Liga Iya. Indonesia, jujur-jujuran sebutkan klub mana yang sudah siap untuk bermain di kompetisi Asia di Indonesia. Iya. Cuma Persib Bandung. Cuma Persib. Dari keuangan dan juga semuanya kestabilitasan dari klubnya itu Klubnya, sendiri betul, kan. betul. Cuma Persib Bandung. Nah, Berikut dengan skuadnya juga ya. betul, dan gue juga tidak setuju dengan kata-kata ingat, keputusan ini bisa merusak ekosistem sepak bola kita dan berdampak buruk bagi masa depan timnas. Ucap mereka kan. Nah, jadi seakan-akan Persib itu narikin semua pemain diaspora, kemudian itu akan merusak ekosistem sepak bola Indonesia. Betul. Gitu kan. Dan juga mereka itu menetapkan standar jika I-League dan juga Buriram United itu harus berada di atas Indonesia kan. Iya, betul. Ya kan? Makanya itu Sen, Buriram sendiri kan logonya berwarna biru ya. Sedangkan ya tadi klub lokal warna biru apa segala macam, seakan-akan ini kayak mendiskreditkan Persib dan mengagung-agungkan Betul, Buriram. betul. Dan ya tadi menurut gua kan, mereka menetapkan standar seakan-akan Liga Indonesia tidak bisa lebih baik dari Thai League. Betul. Kemudian klub Indonesia tidak bisa lebih baik dari Buriram. Untuk musim depan memang karena Buriram di ACL Elite, klub Indonesia di ACL tuh. Tapi untuk kedepannya Indonesia bisa menyalip mereka kan, Betul. dan bisa next level. Apa yang dilakukan Persib di musim ini? Ya untuk itu, Nah, setuju. gitu kan. Jadi kalau Persib, kan gue tadi ngomong, ada satu cara untuk klub Indonesia mendapatkan slot di ACL Elite, menjuarai ACL tuh. Betul. Di musim sekarang, Persib dan juga Borneo merupakan dua klub yang memiliki kesempatan Iya. untuk mendapatkan slot ACL Elite untuk musim depannya lagi kan. Betul. Gitu. Betul. Dalam artian, tidak ada yang mungkin di sepak bola kan.
tidak ada kemustahilan Persib menjuarai ACL tuh dan mendapatkan slot ACL Elite untuk musim depannya. Semuanya masih mungkin, dan mendatangkan Sandy Walsh itu salah satu upayanya. Ya itu. Nah, Jadi itu kan. apa yang dilakukan Persib sekarang itu adalah upaya untuk memajukan ekosistem dan juga menaikkan standar Liga Indonesia dan membuktikan jika Liga Indonesia itu bisa lebih baik dari Liga Thailand, Liga Vietnam, Betul. Liga Malaysia gitu. Betul. Jadi pola pikir mereka itu menurut gua sentimen kepada Persibnya dan Iya. juga sentimen dari rivalitas gitu kan, rivalitas di lokalnya gitu. Ini sentimen dari ini itu valid kalau Persib itu juara 3 tidak lolos ke ACL Enggak, itu. Persib Ya. tidak lolos ACL, Iya, tidak iya. bermain di ACL. Itu baru. Mereka boleh ngomong kayak Boleh, gitu boleh gitu banget, kan. valid Nah, kenapa Persib mendatangkan Sandy Walsh, mendatangkan Ragnar Oramangun, mendatangkan Mariano Peralta, Iya. mendatangkan pemain Ratchaburi yang Mutombo yang jelas-jelas kemarin bermain di ACL dan pengalaman di ACL-nya Iya. bagus. Yaitu untuk melangkah lebih jauh, bahkan wajib bukan minimal kita itu semifinal. Betul. Itu Kalau bisa minimal. final, Betul. kalau bisa finalnya supaya bisa ke ACL Elite. Dan juga kalau misalkan hal itu terjadi, semoga saja ya, harusnya sebagai pencinta sepak bola Indonesia kita patut berdoa Persib itu harus juara ACL tuh dong. harus Karena hasil tersebut yang nikmati itu bukan Bobotoh, Viking dan warga Jawa Barat saja, harusnya ya seluruh pecinta sepak bola Indonesia kan, karena kita ya bangga gitu kan. betul. Ya harusnya kalau untuk klub rival sendiri ya, untuk supporter klub rival selain Boboto gitu kan, harusnya ini menjadi acuan, ini juga menjadi target untuk klub mereka gitu kan, bahwa jika Persib bisa ya kita juga harusnya bisa. Itu kan jangan dibawa ke sisi irinya gitu kan, tetapi jadikan ini sebagai motivasi gitu. Iya, bungkus nah ini. Kemudian yang lain-lainnya, para komentator dan juga pandit profesional ya, pandit A1 Liga Indonesia itu Betul, mereka betul. gitu mengatakan, jangan salahkan Persib kalau musim depan Persib yang juara lagi. Betul. Salahkan klub tim lain yang tidak bisa mengejar standar Persib. Makanya ketika kita berdebat masalah lu nggak setuju Persib mendominasi, gua setuju. Alasannya karena Persib yang paling siap gitu kan. Betul. Persib sudah membangun, fokus mereka tidak di lokal, fokus mereka itu di Asia, bukan fokus dan juga mengambil keuntungan untuk Persibnya saja. Betul. Nah, keuntungan tersebut kan dirasakan juga oleh Liga Indonesianya. Kemudian Persib itu lagi membangun fondasi loh agar standar klub lokal kita itu bisa berkompetisi di Asia gitu. Betul. Nah, ketika gue selalu bilang bahwa gue nggak setuju Persib mendominasi, dalam artian gue berharap ya supaya klub-klub yang lain ini meniru caranya Persib, sehingga ya minimal equal lah sama Persib, minimal punya daya saing yang sama seperti yang dilakukan oleh Borneo. Gue pengen jangan sampai ada gap yang terlalu panjang gitu kan antara Persib dan juga klub-klub yang lain. Gue pengennya ketika Persib itu sukses di Asia, ya ini menjadi bahan bakar, ini menjadi motivasi untuk klub-klub yang lain gitu. Iya, tapi gue setuju Persib harus dominasi dulu 5 tahun ke depan. Kenapa? Kalau misalkan Persib selalu finish di setiap tahunnya di ACL tuh di 4 besar, syukur-syukur final dan juga mendapatkan slot ACL Elite. Selama 5 tahun, slot untuk klub Indonesia itu selalu nambah. Betul. Makanya kenapa Persib itu harus dominasi dulu. Betul. Agar ekosistem sepak bola Indonesianya majunya sama rata. Betul. Selama 5 tahun itu, ketika Persib mendominasi, sok klub lain berbenah, rombak. Iya. Karena kenapa gua katakan 5 tahun, 1 tahun 2 tahun itu belum cukup. Belum cukup, benar Gitu. Jadi nanti kedepannya yang mendampingi Persib nih, Iya. ya harus klub-klub yang itu, yang tadi calon-calon untuk menyaingi Persib kedepannya Iya, gitu. sudah equal lah ya. Ini sama seperti Spanyol, kita tahu dulu langganan La Liga itu Real Madrid karena mereka yang membuat liganya kan. Iya. Nah, lama-lama muncul kompetitor yang bisa menyaingi, yaitu Barcelona, dan sampai sekarang. Iya, itu pun dari Catalunya ya. Ya yang beda kalau ini misalkan kan. mau sukses harus seperti Betul, itu betul. menurut gua. Dan bener-bener Indonesia Abroad ini bener-bener kayak menggiring opini banget gitu. Betul. Jadi mereka tidak bisa mengambil point of view nih. Kalau misalkan Sintayong ternyata ngambil pemain abroad kemudian dimasukin ke Persija, responnya gimana? Jelas-jelas gue nyalahin, bukan karena gue bela Persib. Dari posisinya Persija itu tidak berbicara banyak untuk Asia musim depan. Betul, makanya pernyataan ini cocok kalau Sandy Walsh ke Persija. Itu Betul, kan, ya, betul, cocoknya betul. seperti itu. Iya. Tapi
Mungkin ini Sen, ini kan kita pasti sudah ada bau-bau sentimen rivalitas antar Pasti, klub IBL pasti. ya. Karena ini yang gorengnya juga fanspage-nya Jackmania yang goreng, semuanya lah yang goreng. Betul, kita flashback dulu. Flashback ketika peresmian atau announcement dari Coach Sintayong sebagai head coach-nya Persija, itu kan narasi yang digaungkan adalah ya Coach Shin ingin membangun skuad Persija dengan mendatangkan mantan anak buah dia Betul. ketika di Itu timnas. pemain timnas kan. Itu pemain timnas, sedangkan untuk beberapa nama ya nggak mungkin karena karirnya sedang cemerlang di Betul. liga lain kan. Salah satunya ya Sandy Walsh itu sendiri. Betul. Mungkin ini lebih ke sakit hati, kecolongan atau gimana ya? Mungkin kayak aduh kalau ke Persib kayaknya ada rasa nggak ikhlas gitu karena mereka juga mungkin ya di sisi yang lain mereka berharap Sandy Walsh itu ya bisa ke Betul, Persija. pasti. Karena mereka kan ketika ada pemain Persib yang main di timnas juga nggak suka kan. Iya, betul. Terus gini, point of view yang menurut gua harus dipahami oleh Indonesia Abroad ini dan Iya. juga Arul Pundit ya. Karena ini nge-tag Arul Pundit postingannya. Jadi gini, mereka lebih menginginkan Sandy Walsh itu berkarir di Buriram di Iya. Thailand. Artinya prestasi yang ditorehkan Sandy Walsh untuk Buriram yang banggakan orang Thailand. Orang kan? Thailand Gitu betul, kan. betul. Jadi ibaratnya kita punya mutiara nih yang namanya Sandy Walsh, tapi mutiara ini nggak bisa dipakai sama diri kita sendiri, Betul. tapi dipakai orang lain gitu, orang asing gitu kan. Nah, Persib itu melihat jika kenapa Persib memboyong Sandy Walsh, karena sudah terbukti di musim kemarin pengalamannya di Asia Betul. itu membuktikan dengan Buriram gitu Betul. kan. Ya kita tarik dong orang kita sendiri dan juga kita bawa nama kita sendiri, jangan pemain kita bawa nama Buriram, nama Betul. Thailand, membanggakan Thailand terus gitu. Nah, ini memicu spekulasi gue sendiri ya. Pertama, jika menjadi tanda tanya, kenapa kok Sandy Walsh ingin join ke Persib, sedangkan di Buriram kan secara prestasi mungkin lebih bagus ya. Betul. Karena memang ya Buriram bisa berbicara di Asia lebih jauh daripada Persib. Tetapi gue pengen berspekulasi begini. Mungkin ada sebuah kesepakatan antara manajemen Persib dan juga Sandy Walsh itu sendiri, di mana manajemen Persib itu kan mereka sudah melalui proses untuk mencapai juara ACL tuh itu kan selama 3 tahun lebih ya. Ibaratnya kan impian untuk menjuarai ACL itu mungkin, dan salah satu upayanya mendatangkan Sandy Walsh. Dan sedangkan di sisi Sandy Walsh-nya mungkin berpikir juga ya, di sisa masa prime-nya bisa dibilang ya, dia ingin berkontribusi besar untuk menaruh semua pengalaman yang dia dapat di Buriram untuk Persib, sehingga misi dari Sandy Walsh ketika join ke Persib mengantarkan Persib ya juara ACL itu Tidak sendiri. menurut gua. Tidak Apa? mengantarkan Persib, mengantarkan sepak bola Indonesia loh. Jadi ketika Persib dan juga Borneo nanti berkompetisi di ACL, jangan lihat itu Persib gitu, lihat itu perwakilan Indonesia. Yang gue pengen tegesin tuh itu gitu kan. Ya tadi kan gue bilang ketika Persib semoga saja menjuarai ACL tuh, Iya. keuntungan yang didapat dan kebanggaan yang harus kita terima itu bukan diterima oleh Boboto, Viking dan juga seluruh warga Jawa Barat ya, seluruh masyarakat Indonesia dong. Karena Persib dan juga Borneo musim depan nih di ACL, mereka itu perwakilan kita. Mereka hasilnya bagus bisa sampai semifinal. Musim depannya slot ACL tuh nambah loh jadi 3. Betul. Gitu kan. Ya itu kan hasil yang didapatkan. Kemudian keuntungannya dirasakan oleh klub lain. Ini sama seperti Aston Villa menjuarai Europa Betul. League. Kan jadi Liverpool ikut Champions League kan. Betul. Itu kan. Filanya slot juara Betul. itu. Itu kan nah, yang harus dilihat tuh point of view-nya ke situ gitu kan. Apa yang dilakukan Persib ini untuk sepak bola Indonesia, bukan untuk menghancurkan ekosistem sepak bola Indonesia gitu. Ini kan benar-benar narasi menggiring opini kan. Menggiring opini. Kalau misalkan IQ 78 melihat ini ya benar-benar nyalahin Persib dong gitu. Dan sampai detik ini mereka tidak menghapus Iya. postingan ini dan terus menyebarkan karena terus-terusan ramai, jelas nyari engagement gitu Iya, kan. pasti. Walaupun memang Boboto dan juga Viking sudah sepakat untuk mereport akun ini. Ya terserah kalau untuk mereport ya. Tapi menurut gua akun sebesar ini untuk kedepannya sangat fatal banget ngomong kayak gini gitu. Betul, kalau memang akun seperti ini juga didorong atau disambut dengan baik dari sisi Persijanya ya, gue spesifik Persija gitu kan. Ini justru nggak baik untuk Persijanya. Kenapa kok tidak berbenah untuk menyaingi secara permainan sepak bola, manajemen dan segala macam? Kenapa harus ada sentimen iri dengan cara seperti ini gitu kan, dengan menjelek-jelekan nama Persib apa segala macam? Ini kan Persija lah, Jackmania lah. Jackmania lah ibaratnya kan. Tetapi ini ketika ini digiring sama Jackmania dan Persijanya diem atau merespon positif, ini kan ya kurang baik juga bagi Persijanya. Betul. Karena gue berharap begini, ibaratnya kita tadi udah flashback masalah Real Madrid apa segala macam. Ini kalau kita ngomongin rivalitas klub di luar ya,
di Madrid sama Barcelona saja El Clasico itu kan pernah terjadi guard of honor, ibaratnya kan memang saling menghargai antara klub rival. Caranya seperti apa ya, perbaiki dulu skuadnya, berbenah, bersaing di liga gitu kan. Ini kan yang digoreng justru narasi liar yang digoreng oleh supporternya sendiri, dan ini kalau menurut gue mah harus segera dibenahi sih, supaya harapannya supporter dari masing-masing klub di BRI Super League itu ya semakin dewasa aja sih kalau menurut gue. Iya ya, gini lucunya. Level kita bukan Asia Tenggara lagi kalau ngomongin timnas. Iya. Mungkin 2030 timnas ke Piala Dunia, Mm-mm. tapi level klubnya Iya. bahkan cuma di ACL tuh. Betul, Itu kan jomplang banget kan. Harusnya dibarengi dong gitu kan. Dan kan tadi gue bilang di setiap tahun itu selalu ada kesempatan untuk membawa rank Liga Indonesia naik dan juga mendapatkan slot ACL Elite, itu ada setiap tahunnya. Dan di 3 tahun terakhir itu Persib Bandung, dan yang lainnya itu gonta-ganti Dewa dan sekarang Borneo kan gitu. Dan di musim depan Borneo dan juga Persib yang memiliki kesempatan tersebut. Artinya ya kita dukung dong gitu kan. Nah, orang-orang yang tidak setuju dengan hal ini kan mereka, aduh kalau Persib kayak gini nanti liganya juara lagi dong. Ya kan, klub gua nggak juara kan pasti seperti itu kan pikirnya kan. Itu kalau sebagai orang, soalnya nih si Indonesia Abroad ini ngaku dia itu netral. Wah, ini Ngaku dia ini netral. disclaimer netral, Tapi tetapi captionnya kayak gini. statementnya personal ya. Betul, penggiringan opini gitu. Ini kan aneh banget. Kemudian ada yang lagi lebih aneh lagi. Nyambung ke tadi, ketika Indonesia Abroad ini menetapkan standar Buriram dan juga Thailand itu akan selalu di atas Indonesia. Iya, itu pasti. Kalau misalkan ya di bursa transfer ini Sandy Walsh itu mendapatkan tawaran dari Liga 1 atau Liga 2 di 5 negara top Eropa seperti Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, dan juga Belanda. Ya, tapi dia lebih memilih Persib. Itu salah untuk Sandy Nah, Walsh. betul. Karena komparasinya jelas. Betul. Ya kan, kenapa ada tawaran sekarang untuk Sandy Walsh dan juga Persib mengirimkan tawaran kontrak sekarang? Pertama, kalau pemain sepak bola kan dilihat dari usia, Betul. level kompetitifnya, ya kan, pengalamannya, usia prime-nya dan juga segala macam gitu kan. Ngapain? Itu kan terus-terusan mengharumkan nama Thailand. Betul. Itu kan, pulang dong gitu. Karena dari gue sih selalu melihat dari sisi Sandy Walsh-nya ya, bukan melihat dari Persib Bandungnya. Gue berpikir bahwa ya pertama Sandy Walsh itu kan memiliki keunggulan dari sisi pengalaman di ACL-nya ya kan, ibaratnya kan. Nah, ketika dia memutuskan untuk lebih bergabung ke Persib ya karena memang ada ambisi untuk membawa Persib juara sih. Itu sih yang menjadi poin Iya, plusnya. dan ambisinya bukan juara di liga. Iya, bukan. Iya, ACL tuh kan, Bukan. gitu kan. Kembali lagi tadi, Sandy Walsh kenapa memilih Persib? Karena Persib yang kan berkompetisi di Asia. Ini sama seperti Peralta kan, akhirnya bocor dari agent yang kan. Iya. Kenapa menolak Persija dan juga memilih Persib? Karena Peraltanya pengen main di Asia. Betul. Itu ya makanya milih Persib Milih gitu kan. Dari ketika Shopee Cup menolak Persija dan meminta Persib yang kompetisi, sudah tahu kan itu mana yang harus dipilih gitu kan. Betul. Kemudian untuk Ragnar, kita belum tahu loh untuk Ragnar sama Dendernya itu diperpanjang atau tidak. Iya. Bahkan di setengah putaran musim kemarin Ragnar itu kan seperti pemain yang tidak memiliki klub, Betul. gitu kan. Ini kan untuk Ragnar ya, oh kita tahu dia lagi kesulitan untuk berkarir di luar kan. Ya yuk pulang dulu dong main di sini gitu kan. Kemudian ketika main di sini ya kasih klub yang memiliki level kompetitifnya tinggi, tidak hanya di lokal saja kan. Iya, Gitu. betul. Karena memang ya target Persib itu bukan BRI Super League lagi. Betul. Ibaratnya ambisius di bursa transfer ya karena tujuannya ingin menjuarai ACL tuh. Betul. Sedangkan ini menariknya kalau di tahun pertama ikut ACL langsung seperti ini mungkin udah kurang masuk akal ya. Tetapi mimpi ini menjadi masuk akal karena Persib itu udah berproses lebih dari 3 tahun kan. Nih, jadi gini, Persib itu kan di tahun pertama dan kedua hanya bisa sustain di grup. Kemudian di tahun ketiga target dari manajemen di ACL itu lolos ke fase knockout dan terjadi ya walaupun kalah melawan Raja Buri. Nah, kemudian Wahaji Umum kan menetapkan target baru untuk musim depan nih, minimal semifinal gitu kan. Nah, perlahan targetnya Persib membangun fondasi standar Indonesia bisa berkompetisi di Asia itu sudah dimulai. Lagi dibangun. Iya, sudah dimulai, bahkan ibaratnya kan bukan impian yang instan gitu kan, karena prosesnya sudah terjadi ya. Betul. Dan kenapa gue bilang Persib harus mendominasi dulu? Kalau Persib musim depannya tidak lanjut di Asia, hancur. Betul. Hancur nih itu. Persib itu harus mendominasi dulu. Misinya tadi mendapatkan slot sebanyak mungkin di Asia untuk klub Indonesia. Setidaknya seperti
karena memang nanti ke depannya ACL Elite itu pesertanya akan ditambah terus. Sekarang sudah 32 dan kemungkinan akan 48. Format Piala Dunia itu akan ditiru oleh kompetisi-kompetisi interlokal seperti Champions League dan juga yang lain. Champions League sudah mulai juga. Pasti di ACL Elite juga akan ditambah, dan tentunya Indonesia itu harus bisa memperebutkan slot tersebut gitu. Betul. Dan sekarang lagi OTW nih gitu, malah diganggu dengan narasi-narasi seperti ini kan. Mungkin ini lagi-lagi barisan sakit hati kali ya. Kenapa barisan sakit hati? Karena Sandy Walsh dan juga Sen Patinama kan dari Buriram juga. Kalau misalkan ngomongin Buriram, Sen Patinama. Nah, ini benar dulu Sen. Ibaratnya Persija itu kan mendapatkan jackpot ketika bisa mengontrak atau merekrut Sen Patinama. Betul. Tetapi ternyata Sen Patinama tidak bisa membuktikan dirinya, tidak proven, bahkan kalah saing sama Donny Trigger. Ya, walaupun karena cedera ya. Iya, walaupun karena cedera juga ada indikasi itu. Tetapi kan narasi sebelumnya kan beda nasib nih antara Sandy Walsh dan juga Sen Patinama, di mana Sen Patinama memutuskan untuk hengkang dari Buriram dan akhirnya 0 trofi bersama Persija, sedangkan di sisi yang lain Sandy Walsh itu kan sukses besar di musim kemarin ya. Nah, itu kan yang harus dikatain. Kalau Persija nggak over ke Sandy Walsh, mungkin Sandy Walsh itu ikut treble sama kalau nggak over ke Sen Patinama, mungkin Sen Patinama itu ikut treble kan sama Sandy Walsh, karena dia kan keluar dari Buriram di putaran kedua. Dia juga membela Buriram di ACL. Betul. Gitu kan. Siapa yang nurunin karir nih? Nah, itu dia. Itu kan. Iya, betul. Oh, yang disorot klub warna biru gitu. Kalau misalkan klub warna oranye, hijau, kuning boleh gitu kan. Karena ini Sen, gue pengen membaca dari perspektif The Jackmania ya. The Jackmania mungkin berpikir bahwa anjir kalau nanti Sandy Walsh ternyata kita nggak bisa ngambil perspektifnya Jackmania, karena kembali lagi Indonesia Abroad ini ngaku dirinya netral. Tetapi tetap makanya di kolom komentar itu rame postingan si paling netral. Makanya tetap enggak, kalau ngomongin Sen Patinama, gue jadi pengennya perspektif The Jackmania. Kenapa Sandy Walsh ke Persib itu kayak membuat membuat gelisah lah beberapa oknum ya. Gue pikir ini The Jackmania ya, karena takut nantinya akan dibandingin gini. Tuh lihat Sen Patinama ke Persija hasilnya seperti apa, sedangkan Sandy Walsh nanti ke Persib, kalau nanti bisa sukses bersama Persib, ya itu kan menjadi perbandingan ya, lagi-lagi menjatuhkan nama Persija. Ya itu kan udah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sudah banget nih. Mark Klok ketika ke Persib, tahu nggak dijulukin apa? Money Klok. Kemudian ngapain ke Persib nggak bakal dapat apa-apa. Kenapa? Ketika hat-trick, Mark Klok menulis caption di Instagram, 3 trophy in 3 years with Persib Bandung, katanya. Karena Mark Klok merasa risih ketika dia pindah ke Persib, penurunan karir lah, komen-komennya bakal dapat apalah, 3 trofi berturut-turut loh gitu. Ya ibaratnya ini kan menjadi narasi tiap musim ya. Jadi dan Jackmania itu nggak belajar gitu. Nah itu dia, nggak belajar dari itu. Itu dia, makanya gini loh, kenapa kok lebih fokus untuk menggiring narasi sentimisme gitu kan, sedangkan ya yang mereka takutkan justru gini. Mereka itu sepesimis itu terhadap Persija. Betul. Sampai mereka berpikir musim depan dominasi lagi nih Persib. Apalagi didatangkan dengan Sandy Walsh gitu kan. Kenapa kok tidak berbenah untuk mengkritisi Persija supaya Persija itu padahal sudah dikritisi oleh pandit-pandit gede juga ya. Bahkan Bungkus itu ngomong, jangan salahkan Persib jika Persib juara lagi musim depan. Salahkan tim yang lain karena tidak bisa mengejar standar Persib. Itu kan sarkas. Betul. Kalau misalkan bisa mikir gitu kan, ya ayo dong kritik manajemen kalian gitu kan. Betul. Jangan beli pemain-pemain problematik, kolektor kartu, kemudian tengah putaran kalian kritiki, kemudian tetap itu sama seperti fans Dodo yang mau sejelek-jelek apanya Ronaldo, yang disalahkan itu FIFA sama Messi. Itu sama seperti Jackmania yang menurut gua. Memang seperti itu dari apa yang sudah ditunjukkan dan bertahun-tahun gitu. Betul. Ya ini sama kayak Real Madrid 2 tahun 0 trofi. Ini bedanya waktu Persib butut-bututnya di 2018 ketika Geraha dibakar lah. Jadi banyak komen dari Jackmania, gimana sih Persib butut banget? Jawaban Bobo tuh apa? Butut pisan. Iya, itu kan kesadaran ya. Iya, dan terus besoknya kan kritik ngebakar Geraha itu karena Boboto ngerasa kritikan mereka tidak didengar manajemen gitu kan. Bahkan tidak didengar sama sekali gitu kan. Betul. Ya harusnya kan Persija juga, ada Jackmania juga seperti itu. Ya kalau Jackmania mah wah Persija butut banget nih jawabannya. Kita 11 kali juara, nggak pernah terdegradasi. Makanya gitu, ini mentalitinya kayak Florentino Perez aja. Ketika Real Madrid 2 tahun 0 trofi, Florentino Perez itu kan menyalahkan nih Greda ya. Kasus-kasus yang udah lama lagi. Tapi kalian itu pengen kayak Real Madrid tapi secara prestasi tidak. Kan 11 kali itu yang diakui cuma 2. Itu dia, makanya 9-nya kan kompetisi-kompetisi yang
pesertanya 4, dua sih ya era perserikatan tapi masih di bawah-bawah kan cuma Persija. Dan kemudian juga lucu nih terakhir ya dari Iya. Indonesia Abroad di fotonya gini. Klub dengan terbanyak koleksi gelar di Liga Thailand. Persib kan terbanyak Liga Indonesia ya. Betul. Era Liga Indonesia Persib itu Iya. terbanyak dengan 5. Keduanya yang 4 bintang itu Persipura. Persipura, betul Gitu betul. kan. Ya apa bedanya gitu? Betul, ibaratnya ya secara daya tarik memiliki daya tarik Iya, yang sama. Jackmania itu takut kalau misalkan dihitung dari era perserikatan semua trofi, Jackmania kan Persija kan 11, Persib itu 10. Iya. Kalau musim depan Persib juara lagi otomatis 11 kan. 11. Mereka tidak punya bahan debat lagi. Betul. Gitu. Ini ibaratnya gimana orang mau sukses ya kalau masih stuck di masa lalu gitu kan. Betul. Ibaratnya ini kita udah ngomongin sepak bola modern. Ibaratnya masa kita bawa-bawa sepak bola era 90-an gitu Iya, kan. ya gitulah orang yang selalu mengungkit sejarah, ya kan. Orang yang selalu mengungkit sejarah itu tidak bisa menciptakan sejarah baru. Betul, betul, Gitu kan. betul. Ini sangat-sangatnya di seperti itu sih. Ibaratnya, wah, gue tuh selalu berpikir ya, Persija itu layaknya harus sukses. Kenapa? Karena ya dia klub besar, apalagi ya klub ibu kota lah, meskipun sekarang udah IKN gitu kan. Gue sih kalau kalau dari sisi supporternya saja sudah pesimisme dari awal, mau seperti apa Persija di musim depan kan? Iya, kalau nggak juara lagi hancur, bisa tutup Persija atau di take over oleh pemilik lain. Bisa Kenapa? jadi. Karena mereka sudah gambling dan juga betting terlalu besar dengan menggunakan dana APBD. So 540 miliar berapa APBD-nya? Iya. Dan itu harusnya dikembalikan loh, karena punyanya Pemprov. Iya, Gitu kan. punya duit rakyat lah. Betul, duit rakyat gitu kan. Dan itulah lucunya orang-orang yang ngomong sebagai pandit netral, tapi opininya itu terlihat banget kan, Iya, menyudutkan. Udahlah, nggak usah netralan, jujur aja kalian itu dari mana. Kemudian tentunya kalian itu iri kan, tentu sama versi Bandung gitu kan. Betul. Nah, dan juga memang kualitas IQ 78 itu seperti itu gitu kan. Mereka selalu membawa, oh Persija terus nih yang harus juara gitu kan. Tidak melihat Persib Bandung dan juga Borneo FC di musim depan itu sebagai perwakilan Indonesia gitu kan. Kalian kalau misalkan kalian terlalu sulit, analoginya itu Persib Bandung dan juga Borneo itu seperti siapa Liliana dan Tantowi ya. Iya. Nah, lihatlah sebagai Liliana dan Tantowi ketika mereka ikut di Uber, Iya. kemudian Thomas Cup gitu kan. Mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia gitu kan. Lihatlah seperti itu gitu kan. Betul. Ya itulah ibaratnya susah ya kalau Ya sama seperti gue lah, jujur ya, gue dulunya nontonin Barcelona ya kan. Gue seneng Barcelona karena Messi, tapi ketika Messi main di Argentina kemudian sama Di Maria, pada saat itu Di Maria pemain Real Madrid, ya gue tetap support dong, karena gue point of view-nya mereka lagi mewakilin Argentina kan. bener, jangan jauh. Iya bener, sama juga kayak gue kan dulu juga sama ya, kita kan sama suka Barcelona karena Messi ya. Betul. Tetapi waktu itu gue bukan cuma suka Barcelona karena Messi-nya, tetapi karena skuadnya ada Puyol, ada Xavi, ada Iniesta gitu kan. Sampai-sampai di timnas juga gue suka Argentina sama Spanyol. Ketika gue melihat Spanyol, ya gue juga suka sama Ramos, suka sama Betul, Casillas. Casillas, karena sebagai pemain Spanyol, bukan sebagai pemain Real Iya. Madrid-nya. Untuk Indonesia lah, kita pernah bangga loh, timnas kita pernah punya kiper yang namanya Andri Tani. Iya, wah betul, Ya kan? setuju. Kita sekarang aja gue bangga ya, ada pemain back yang bisa bersaing dengan abroad namanya Rizky Ridho, dan sekarang Doni Tripamungkas ketika bermain di timnas gitu kan. Nih, gini aja saya nih. Gue kan kita berdua ini kan lahir di Jawa Barat, otomatis bobotoh dari Pak, kecil. apa baju jersey pertama kita kan Persib. Persib, ibaratnya gini. Sampai saat ini pemain timnas Indonesia yang paling gue banggakan itu Bambang Pamungkas. Bahkan ketika Bambang Pamungkas menjadi top skor di Liga Malaysia apa segala macam, padahal gue tahu Bambang Pamungkas itu legend Persija. Iya. Tetapi ketika abroad, ketika membawa nama sebagai orang Indonesia, ya gue tetap bangga. Tidak ada rivalitas. Wah dia mah legend Persija, gue bobotoh Persib ya nggak suka, ya tidak seperti itu kan. Ibaratnya kita harus memahami konteks gitu kan. Rivalitas itu harus dibedakan antara ketika kita berbicara di BRI Super League dan juga ketika ya sudah di luar itu kan, udah ngomongin Indonesia, udah ngomongin ke Asia, ya udah beda konteks lagi. Iya, gitu. Jadi orang-orang yang kemarin ngebully Beckham di stadion apa ya, orang-orang yang seharusnya mereka itu, walaupun memang kan hal ini tuh, nah kemudian juga orang-orang yang ngaku pandit profesional ini sebagai konten kreator selalu menganggap jika liga kita itu buruk karena regulasi wasitnya nggak benar, supporternya kacau balau apa, mereka tidak pernah tahu gimana kacau balaunya, gimana kontroversialnya keputusan-keputusan wasit Premier League, Iya. Eredivisie, La Liga. Iya. Itulah Negreda. Kenapa?
Dituntutnya itu gara-gara lebih parah dari wasit-wasit Indonesia mafianya gitu kan. Betul. Kalau misalkan parameternya Liga Indonesia kita itu belum maju karena memang keputusan wasit masih kontroversial, supporternya masih kayak gini, ya seluruh dunia juga nggak ada yang maju liganya. Gak ada yang mau, ya bahkan AFC aja, hanya kan Arab, Betul. ibaratnya kan yang Bahkan Piala Dunia saja selalu setting segala macam. Iya. Sedangkan Piala Dunia itu adalah kompetisi paling ya, profesional. top 1 lah, top tier lah ibaratnya kan. Tapi ya kita jangan mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol kan. Ibaratnya kita kontrol saja apa yang bisa kita kontrol. Jadi sebagai supporter kita nikmati 90 menit di lapangan saja. Betul. Sudah gitu. Adapun wasit kalau udah ditakdirkan menang kok. Betul. Persib kurang apa dizolimi ketika bola outnya Dewa United Mesidoro. Jelas kok. Itu ada banyak fotonya dan kasusnya seperti offside-nya Kolombia ke Portugal. Malah kalau Kolombia Portugal 3 menit. Kalau bola Dewa United yang keluar, tayangan live-nya tahu berapa menit? 20 menit baru keluar. Itu artinya kan itu kan diedit dulu. Bahkan tidak ada foto. Fotonya itu dari supporter yang hadir dan dari kita yang nonton dari TV motoin ke TV atau screenshot di laptop gitu kan. Gua punya kalau misalnya debat aja gua masih ada fotonya, masih ada videonya gitu kan. Walaupun itu hak cipta ya, tapi gue simpen sebagai bukti saja gitu. Tapi ya itu juga terjadi di luar negeri dan golnya Jerman kenapa dianulir? Kan ada statement dari Klopp kalau gol itu dianulir harusnya Arsenal tidak juara dong. Itu harusnya tetap adil ya. Iya, hal kontroversi seperti itu juga ada loh di liga-liga yang kalian anggap maju gitu. Betul. Ada ibaratnya ya kalau kita ngomongin bola ya lebih dari 90 menit aja. Betul. Ya kalau di parameter gua, kenapa gua bisa menyebutkan Liga Indonesia itu selalu melangkah terus-terusan di setiap musimnya, tidak dilihat dari wasit dan juga segala macam karena hal itu tadi sudah kita jelaskan, sudah ada juga di Premier League dan yang lain-lainnya. Tetapi yang gua lihat parameter gua adalah dari gaya permainannya bagaimana gitu kan. Ya berbeda banget lah ESL banyak sekali bola jumpa fans, asal tendang segala macam. Sekarang kan nggak ada. So nikmati Persib di ACL itu kayak ngelihat Europa League. Betul. Ya ibaratnya sudah terbukti sama timnas juga ya. Ya meskipun timnas kebanyakan pemain diaspora, tetapi kan itu yang jadi bagusnya gitu kan. Kita harus melihat dari sisi positifnya, jangan sisi negatifnya juga. Makanya ya kabar seperti ini memang harus segera diluruskan ya supaya jangan ada mispersepsi dari supporter-supporter yang masih awam gitu saya. Enggak sih menurut gua ini tuh harus dikritik keras karena jangan sampai terulang lagi. Iya. Ya kan ini kan gua tuh bilang kalau caption yang mereka buat itu sepertinya setengahnya dari ChatGPT ya. Karena kalau orang sekarang itu posting salah baru klarifikasi, artinya nggak mikir sebelum posting. Betul. Ya karena dimudahkan oleh teknologi. Bikinin saya caption, langsung tempel-tempel upload. Nggak mikir nih bakalnya caption itu udah jadi masalah gitu. Betul. Ini fatal banget ya, jangan sampai jadi kebiasaan lah gitu. Betul. Dan postingan-postingan ini tidak harus ada lagi karena pastinya akan memecah belah tentunya. Kedepannya pasti, apalagi nanti ujungnya Persib musim depan dan gue yakin Persib itu juara lagi untuk musim depan. Semoga saja ya, kita tunggu lah kekuatan dari klub-klub yang lain, siapa yang akan kompetitif dengan Persib gitu kan, apakah Borneo lagi atau Bali yang bangkit lagi gitu gue kan. masih yakin Bali Persebaya itu bisa ke top 4 lagi. Bali Persebaya Borneo juga. Soalnya kita belum tahu siapa yang akan dibeli oleh Borneo karena Peralta keluar tapi Juan Villa masih ada di Borneo. Iya betul. Salah satu pemain gacornya gitu. Jadi menarik untuk kedepannya gitu. Iya ya, semoga saja nanti kita juga punya Big Four ya, atau Big Six bahkan ya, ibaratnya klub yang paling dominan gitu kan, yang paling konsisten. Adanya Big Six ketika nanti setelah 5 tahun dominasi Persib. Kenapa gue bilang kayak gitu? Setelah 5 tahun dominasi Persib, artinya slot untuk ACL Elite dan juga ACL itu untuk klub Indonesia itu sudah banyak. Itu baru ada di Big Six. Karena slot, kenapa dikatakan Big Six? Karena 6 wakil Inggris itu selalu berkompetisi di kompetisi Eropa, Champions League dan juga Europa League. Itulah dasar dari Big Six. Indonesia mah nggak ada Big Six. Dan adanya Big Six ya tadi, kalau misalkan slot untuk di kompetisi Asia untuk klub Indonesia itu sudah banyak gitu kan. Betul. Dan di sisi yang lain, klub-klub yang lain sudah mulai meniru lah jejak-jejak dari Persib Bandung supaya tetap stabil gitu. Iya, kalau kalian mau belajar dari Persib, Pak Adit kan ngomong di Sport 77 atau di Liputan 6 Sportcast ngomong Persib itu selalu membuka untuk siapapun pelatih ataupun manajemen klub lain kalau mau belajar. Datang aja ke Geraha Persib. Kan banyak klub Liga 3, Liga 4 itu yang ikut training. Ikut training 3 bulan. Jadi squad Persib latihan nih. Yang dari klub lain yang pengen belajar tuh ikut ke lapangan, ikut
ikut nanya-nanya ke Boyan Hodak di musim lalu dan mungkin untuk musim depan ke Igor Tolik dan juga yang lain. Persib itu membuka. Itu ibaratnya mentalitas juara tuh seperti itu ya. Kalau kalian Tidak. tanya Persib belajarnya dari mana? Dari Borussia Dortmund, dari Inter Milan ya. Pak Jajang Nurjaman kan langsung interim, bukan interim sih, magang di sana. Iya. Inter Milan gitu dan terbukti gitu. Betul, sehingga ya Persib ini mental juara. Kenapa dia tidak pelit ilmu? Ketika klub-klub yang lain meniru caranya, ya dia tetap optimis gitu kan, Betul. untuk bisa tetap jadi juara gitu. Dan terbukti sudah bagi-bagi ilmu juga juara terus. Iya, Persib udah ngelakuin ini di 3 tahun terakhir. Betul, ya justru karena itu Sen, karena optimismenya itu, ibaratnya Persib itu sudah seoptimis itu karena Persib itu kan yang paling tahu di dalam Persib itu ada apa gitu kan, sehingga jikalaupun harus dicontoh sama klub lainnya, tetap masih bisa bersaing gitu. Iya betul. Dan menurut gue jalannya Persib ini sama seperti Real Madrid ketika membangun La Liga dan juga menguasai Eropa ya. Mhm. Pasti, soalnya jalannya harus seperti itu gitu. Betul. Karena ya tadi kestabilitasan tim, kemudian keuangan tim lain itu tidak sesiap Persib untuk di Asia. Cuma Betul. Persib yang siap gitu. Betul. Ini Dan mungkin ada lagi yang siap dari keuangan Bali itu siap Iya, nah, dan juga next ya Nyawit FC, Garuda Yaksa, Adi Yaksa tuh siap. Ya, Tapi mereka tidak siap karena mereka tim muda, Iya. pengalamannya nol kan. iya, betul. Makanya kenapa gua bilang Persib paling siap, pengalaman oke, duit oke, gitu kan. Semua aspeknya memenuhi. Memenuhi. Kalau Persipura pengalaman paling oke kan Persipura, tapi keuangan sekarang lagi enggak gitu kan. Betul, ibaratnya ini harusnya dimanfaatkan sama Persija ya, karena Persipura ya lagi hancur gitu kan, Sriwijaya juga sama gitu kan. Jangan sampai Persija itu tidak berbenah, terlena, keburu disalib lagi sama Persipura, nanti Takutnya bangkit kan lagi. Lalu gimana? Mereka kan ngomong kita 11 kali juara tanpa degradasi, itu kan nyindir Persipura. Iya. Kalau Persipura comeback ternyata Persija yang terdegradasi, Nah, bisa terjadi. ya kan itu karma yang Iya, disebut karma. karma. Kan kalian kalau ngehujat pace-pace yang jadi konten kreator, selalu ngomong gitu, kita 11 juara nggak pernah terdegradasi. Iya. Terdegradasi nangis loh. Iya, ini ibaratnya nantangin ya, ini Betul. belum pernah mau gitu kan. Iya, belum pernah lawan Persipura. Benar. Mau dibantai-bantai Persipura. Makanya ya ini Persib Bandung termasuk klub yang bisa memanfaatkan momentum ya, karena ya ketika Persipura struggle, Sriwijaya struggle juga, akhirnya Persib bisa bertengger di posisi pertama. Tetapi yang gue salut dari Persib itu prosesnya panjang sehingga mereka secara fondasi ya lebih kokoh juga. Jadi sepertinya ketika Persib Bandung berhasil hat-trick juara juga ya, ini era awal Persib bisa mendominasi Liga 1 sih. Harapannya ya klub-klub yang lain bisa menjadi pesaing ketat lah. Jangan sampai ketika Persib juara jarak poinnya 11 itu jangan sampai gitu kan. Seperti yang musim kemarin aja sama Borneo itu kan ketat banget. Itu yang sebagai penikmat sepak bola tuh inginkan gitu kan. Iya betul, dan untuk kedepannya kan kalau misalkan Persib yang juara nggak apa-apa nih, Borneo ataupun yang ketiganya juara di Shopee Cup, Iya, juara di ACL tuh bareng-bareng melangkah lebih jauh di Shopee itu, di ACL tuh gitu kan. Itu kan bisa juga gitu kan ya. Tadi gue berharap Persib itu 5 tahun lagi mendominasi sepak bola ini. Kenapa? Persib ayo rebut slot tambahan untuk di Asia gitu. Persib dan juga Borneo musim depan nih, syukur-syukur kalau misalkan mereka finish bagus kan tambahan slotnya 3 kan. Jadi untuk ACL, walaupun memang hadiah untuk Piala Indonesia itu slot untuk ke ACL tuh. ACL tuh, nah itu juga kabar baik ya. Secara Nggak tahu ACL tuh, nggak tahu Shopee Cup lah. Tapi kan kalau Shopee Cup kan nggak terdaftar FIFA. Kalau terdaftar FIFA ya ACL tuh. Gitu. ya minimal kalau Shopee Cup itu pengalamannya, pengalaman kompetisi di Asia. Iya, dulu. di Asia. Karena kan yang main di Shopee Cup kan Ya. juara-juara Liga Asia Tenggara. Monster itu yang Diti, Selangor, Ceguri, Buriram. betul. Bahkan satu grup sama Persib. Nah makanya gini ya, ketika kita ngomongin Selangor, Buriram, sama KJT juga, ini kan bahkan ya klub-klub yang biasa mendominasi di Asia Tenggara saja sudah mulai aware nih sama perkembangan dari Persib gitu kan. Tetapi kenapa justru di sisi yang lain dikritisi jalannya Persib itu justru sama klub di satu liganya sendiri. Betul, bahkan kita tahu supporternya Buriram dan juga Raca Buri, laganya Persib, mereka pakai jersey Persib. Iya. Orang Thailandnya loh. Iya, itu kan sambutan yang positif kan, sambutan yang positif kan. Bahkan dari ini ya, Erick Thohirnya Thailand yang cewek Madam Pang. Iya, Madam Pang itu saya sangat senang banget dengan progres yang dilakukan oleh Indonesia. Statement itu keluar ketika timnas Indonesia melampaui catatannya Thailand ketika kualifikasi Piala Dunia. Kan dulu kan negara Asia Tenggara yang kolektivitas poinnya paling banyak itu Thailand. Sampai sekarang. Sampai
sekarang udah disusul sama Indonesia. Oh iya, kan iya, ketika Madam Pang ngomong gitu. Itu kan setelah Iya, berhasil melampaui. melampaui kan. Saya sangat senang banget nih dengan progresnya sepak bola Indonesia, disambut gembira sama rival-rival dari negara lain gitu kan. Kenapa harus dikritisi sama rivalitas klub di liga yang sama, di liganya kita sendiri? Iya, betul. Parah banget ya. Walaupun tidak semua ya. Cuma Iya. ada satu, dua, Abang orange sama hijau ya. Ngomong-ngomongin kayak gini. Yang lainnya kan Persipura kita tahu beri dukungan penuh untuk Persib di Asia kan. Karena Persipura menganggap, waduh, dulu kita gitu. Iya, dulu betul. Sekarang Persib melakukannya untuk Indonesia kan. Point of view-nya para Persipura kan kemarin mengucapkan selamat kepada Persib untuk juara, bahkan seluruh supporter Persipuranya juga sama. Nah, makanya kita flashback lagi ya. Dulu kan kita sebagai bobotoh, tetapi ketika Persipura melawan di Iya. kita kan bangga banget Bangga banget ya, bahkan bangganya sampai sekarang. sampai sekarang. Gitu. Apalagi yang waktu nggak tahu lawan apa ya, yang waktu itu di Mandala tuh. Yang itu kan jadi home. Iya. Persipura itu home ya, ibaratnya kan tanding sama di Asia gitu kan. Kita kan wah bangga aja ibaratnya klub kita, apalagi pas Persipura menang kan. Dan menangnya bantai-bantai kalau Persipura. Gol Di fase grupnya Iya, kan. betul. Benar, itu kan kita juga ikut bangga. Ini kan tidak ada sentimen rivalitas klub di BRI Super League-nya gitu kan. Iya. Harapannya ke depannya ya seperti itu juga. Gampang sih kalau mau nggak berisik mah ya rivalnya harus terdegradasi ke Liga 2. Betul. So, ada yang mau dibahas lagi nggak? Kita Sen? sudah sampai di sini dan kita pantau terus untuk rumor transfer tidak hanya untuk Persib tapi Liga Indonesia. Liga Siapa Indonesia. kabarnya kan akan banyak selain Ragnar dan juga Sandy Walsh yang pulang di bursa transfer musim ini, itu akan ada banyak pemain lainnya. Betul, Yang sebelumnya abroad itu akan pulang kan, seperti kabar Pratama Arahan yang tidak perpanjang, Iya, betul. Asnawi yang sekarang lagi di Bandung dan juga memakai jersey Persib terus kopi. Kita Iya. tunggu ya akan kemana gitu. Betul. Karena Asnawi itu sama seperti Sadil, tiap tahun itu pasti dirumorkan ke Persib tapi nggak ke Persib. Betul. Itu kalau dulu kan kenapa Sadil tidak ke Persib, karena Persib masih percaya Sadil itu bisa berkompetisi lebih Iya. tinggi lagi di Malaysia. Kemudian ketika dia tidak mendapatkan tempat ya udah pulang lagi. Nah, Gitu. dari situ saja Udah kelihatan. udah mengcounter statement dari Iya, tadi kan. Iya, gitu ya, kelihatan kalau dia kardus kan. Betul. Kardus saja. Mungkin itu saja ya kita bahas. Itu saja yang sudah kita bahas dalam episode kali ini. Drop opini kalian tentang apa yang sudah kita bahas di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.